Nalengan yon matemah teriwi kerama magang atang rupa gurahireng. Kemudian Sang Durmuka pada saat itu setelah berkata demikian kepada Pangeran Sutasoma, merubah dirinya dalam proses yang disebut dengan Triwikrama menjadi sangat besar dan berwarna hitam pekat. Kuranganya catur bujang awasaken yan murti sang yang gane. Kemudian ia bertangan empat dan itu menandakan dirinya sebagai wujud dari Sang Hyang Gana, menandakan dirinya sebagai jelmaan Sang Hyang Gana bagi dirinya si Durmuka itu. Satu asteka gading anika ringi luwer mertio saksat murub nagen ropa motulianing tulaliat butet modalalangu. Kemudian ia menampakkan dirinya seolah-olah dia adalah jelmaan dari Sang Hyang Gana. Kemudian dari tubuhnya itu, dari bagian kepalanya muncul 100 gading yang sangat runcing sekali, yang sangat tajam, yang sangat menakutkan. Dan kemudian belalainya bagaikan Raja Naga yang sangat panjang sekali. Dan dari tubuhnya keluar keringat yang berbau sangat busuk. Muantap tiajani ke geni katar saking kuambatir deran kuduk muangasangkeng mata surya wimba dumilah kemuang abayu bajarang asut siuah basemyang wanurek satwa katunulwir parwata nyuwale Osnang swarga tekap nyadur bala salah kedianang watek dewate. Kemudian jelmaan dari diri Sang Durmuka yang demikian itu mengeluarkan api yang menyala-nyala dan menghanguskan pohon-pohon besar yang ada di hutan dan juga binatang-binatang yang ada di sana. Sampai surga pun ketika itu disebut berhawa panas dan para dewa mengira bahwa panasnya surga pada saat itu adalah diakibatkan seorang dewa yang salah dalam semadinya. Tiandak luir balang mahiatale belah kuambak wing asagar kalamang kapeluam mawar aja ngapal waraja nakaram manggung ngatang imawa
perkempe kadakut bungkoh nikang mandar gambir nguluang katon atarikang nagen mawrataya. Kemudian ketika jelmaan dari Sang Durmuka pada saat itu melangkah, bumi terasa bergoyang dan Gunung Mandara saat itu seolah-olah tercabut dari tanah, bergetar dan menghujam kembali sehingga retakan tanah hingga membelah wilayah bumi pada saat itu, dan terlihat istana dari Sang Naga, terlihat istana dari Natarikang Nagendra, terlihat istana atau rumah dari naga yang ada di dasar dunia pada saat itu. Seolah-olah gambaran bumi ketika marahnya Sang Durmuka pada saat itu sangat menakutkan. Gara-gara rewat tekan rubuh ikang gelanang terilu kak saya dening kerud nikang ngajen muka sabda teryang alun garawita satria papaduasta lihat yaking astiwa terat buta ya dia nabuami sabor buaswa yang nabiak tetemasa gara. Kemudian murkanya Sang Durmuka pada saat itu seolah-olah akan menghancurkan ketiga dunia, dan ia berkata bahwa berkata keras kepada Pangeran Sutasoma bahwa inilah aku dalam wujud Hasti Waktra atau Gajah Waktra yang sangat menakutkan, yang akan segera menghancurkan ke seluruh dunia ini. Sang siap dan laku pet kakaniu ketika ngesakti ngejagatku tamu muangarhamaniu asihastin ender pianangan sakwe nikang bupati aku kiama pagengaran tak keregangan ning kerode arwah dia tandur muka rupa taku ya dia dan beras tadeng kuing ngarane. Kemudian saat itu jelmaan dari Gajah Waktra yang sudah berwujud menyeramkan ini menantang Pangeran Sutasoma untuk memanggil saudaranya yang dimaksud akan mengalahkannya. Terlebih lagi Raja Hasina sendiri dipanggil oleh Gajah Waktra saat itu, yang segera konon katanya akan dihancurkan. No ajar sanggan muratiasi agara sumakur Sri Hastinen darat maje. Kemudian setelah seperti itu kata dari si Durmuka dengan wujud yang sangat menyeramkan, dijawablah perkataannya oleh Pangeran Sutasoma.
Tandang kamu geng kong Prakopo winara Kering dharma sastrotama Jambat nguang musir asraya nurukhang Samantiwada Prabu Buah pembuah sateku hasti wadana akun dan surut sengarana. Kemudian Pangeran Sutosoma ketika itu berkata bahwa aku tidak akan memanggil siapapun dan justru itu tidak ada gunanya. Aku akan menghadapi dirimu dan engkau Gajah Waktra, sesungguhnya engkau semestinya perlu diajari sebuah ajaran dari sastra dan agama. Ling Sriya Bupati Putra Tanduan Masetong Dur muka khiat buteng Sarawas terat buta sangkering tangan Aneka nasi gera sampun lepas Natan pamyati sang narendra sutta kagiat sang parer siang ngiring Kanya Durawana panganti sirara sering warastra ngawur. Namun ketika sang Gajah Waktra menyerang Pangeran Sutosoma, semua senjata yang sangat tajam sudah dilemparkan kepada Pangeran Sutosoma. Namun dengan lindungan batin dari Pangeran Sutosoma justru tidak ada satupun yang melukai tubuh dari Sutosoma. Itulah yang menyebabkan terkejut semua para pendeta yang mengiringi langkah Pangeran Sutosoma pada saat itu. Kerode kang Gajah Waktra sambut ikanang buah parawata gerasila. Karena melihat tubuh dari Pangeran Sutosoma yang tidak terluka sedikit pun oleh lemparan senjata dari Gajah Waktra yang sudah sangat marah, maka ia mengambil batu dari puncak gunung pada saat itu yang hendak dilemparkan pada Pangeran Sutosoma. Ande amiat buta basemia buta ria harap seri buah minatat maje Sakwe kening warasan jata teria sasaran luwer larwe ngapi dening jenyon wisesa sandi patulak buat ning maharwar. Kemudian pada saat itu lagi-lagi semua senjata yang dilemparkan, batu dan tanah di pegunungan itu yang dilemparkan kepada tubuh Pangeran Sutosoma bagaikan laron yang mendekati api yang seketika tak berdaya dan lemah dan tidak dapat melukai sedikit pun tubuh dari Pangeran Sutosoma. Mangga
sangkin kerod batar dur muka tekap ning parwat asteran hilang ya kehetu nirati kap tiu musuh sang triloki bumi asyuhan perot buteng ngalungayan lumung ya mangawil wet ning siti mawiyat makarak sang para dewa gurmne lumikhat mukhut sang yang karena mengetahui senjata yang sudah dilemparkan kepada tubuh Pangeran Sutosoma, satu pun tidak ada yang melukai tubuhnya, maka Durmuka pada saat itu merasa sangat marah dan hendak menggoncangkan ketiga dunia. Kemudian gadingnya yang sangat tajam itu dihujamkan ke tanah, hendak dilemparkan dunia pada saat itu oleh jelmaan dari Durmuka pada saat itu yang sudah sangat marah. Para dewa pun menyaksikan hal itu sangat merasa ketakutan. Lawan sang Sutosoma pinreh ini wade sang watak dewata jenan anung pamisar jero dero turun ling hyang surendra wuwas nahan khitu nire keciat kumenang bodya agri mudra page pakhening satwa mijelatang astro biduran sangkeng swacita buddha. Kemudian pada saat itu pimpinan para dewa mengingatkan Sutosoma untuk teguh dalam semadinya dan menyelamatkan dunia. Kemudian Pangeran Sutosoma menenangkan diri, duduk dan mengambil sikap yang disebut dengan Bodhiagri Mudra, dan di puncak semadinya maka dari keheningan cita atau keheningan pikiran sang Sutosoma pada saat itu keluarlah senjata Bidura atau senjata Wajra saat itu yang mencerminkan keheningan batin dari Pangeran Sutosoma. Warnang teja bangun sasangke ria tangan Sri Hastinendrat maje tempuh kenia dada sangga jendera muka gagar gihor tanpa miati sangkeng deras nio sawang girin dera dumawopu tuas nikang raksasa gelanang Allah juga tarwanang malah pikang bajer buat anglien dehi. Dan dari tangan Pangeran Sutosoma pada saat itu terlihatlah sebuah lingkaran yang bercahaya sangat sejuk bagaikan rembulan. Dan dari tangan beliau Pangeran Sutosoma inilah yang disentuh kemudian diletakkan pada dada dari Durmuka pada saat itu, dan seketika Durmuka pada saat itu terhentak jatuh dan merasakan dirinya bagaikan dihujam
oleh gunung yang sangat kekar sekali, oleh gunung yang sangat tinggi sekali menghujam tubuhnya, dan ia terjatuh hingga tidak dapat mengelak dan tidak dapat menghindarkan diri dari keheningan pikiran dari Pangeran Sutosomo yang mengeluarkan bajrah itu, yang dicirikan dengan tangan beliau yang menampakkan cahaya seperti bulan yang diletakkan pada, yang dihujamkan pada dadanya, yaitu dada dari Gajah Waktra.